Kan ini ya dalam untuk Hasanah Sastra Makassar ya. Dari pandangan Israf sendiri ini, awal mengenai apa yang membuat sastra Makassar itu begitu istimewa dan unik ya. Apalagi banyak pesan-pesan leluhur itu apakah masuk sastra ya? Oke, silakan Israf. Ya, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kalau kita berbicara mengenai sastra, terutama khususnya bagi suku Makassar, tentu kita memiliki banyak sekali jenis sastra. Salah duanya yang kemudian sering kita dengar yang merupakan sebuah tradisi lisan yang dilantungkan secara berirama itu umumnya adalah royon dan sindrili. Nah, dan berbicara tentang tradisi lisan atau sastra Makassar, tentu inilah yang kemudian membangun evolusi sastra hingga sekarang. Ini yang kemudian menopang hingga lahirnya sastra-sastra modern seperti yang bisa kita nikmati sekarang. Nah, lebih spesifik kepada sastra Makassar, ya, saya rasa kebudayaan kita itu tidak jauh-jauh dari kesusastraan. Berbicara tentang kesusastraan, bahkan pola kehidupan masyarakat Makassar itu kita selalu dibarengi, selalu didampingi, bahkan diasuh oleh sastra itu sendiri, khususnya sastra Makassar atau tradisi lisan lah kalau kita sebutnya. Nah, Oke, jadi keunikan dari yang paling istimewa ya membuat sastra Makassar itu sangat istimewa dan unik tadi ada yang disebut dengan royong dan apa tadi yang satu? royon dan sindrili. Sindrili. Nah, itu adalah salah satu keunikan dan keistimewaan dari sastra Makassar. Iya. Ya, kalau berbicara tentang keunikannya, ya, nah itulah pola dari kehidupan masyarakat Makassar yang selalu dibarengi dengan tradisi lisan ini. Misal, ketika anak-anak itu masih berusia 1 tahun lah, masih rewel-rewelnya. Nah, untuk mengasuh anak itu, orang tua sering melantunkan royong. Nah, di dalam royong itu dia terkandung doa, harapan, dan cita-cita dari orang tua ini tentang bagaimana nanti pertumbuhannya, bagaimana anak ini ketika besarnya. Nah, itulah yang kemudian membuat spesial kesusastraan di Makassar, karena ini yang kemudian mampu mendekatkan secara emosional antara ibu dan juga anaknya. Jadi berarti dalam bentuk doa ya kepada anaknya, tapi dalam berbahasa Makassar. Dalam bahasa Makassar. Iya, bentuk-bentuk sastranya dalam bahasa Makassar ya. Iya. Iya. Nah, kemudian dari berbagai pandangan ini awal mengenai apa yang membuat sastra Makassar itu tentunya bentuk sastra tradisional Makassar yang paling menonjol dan masih relevan hingga saat ini. Apa yang digunakan biasanya? Ya, kalau kita berbicara tentang relevansi sastra lisan yang telah diwariskan oleh leluhur kita sebagai aktualisasi pengetahuan mereka pada zaman dahulu, ya, saya rasa kalau dari segi nilainya, ya semua masih relevan. Tapi kalau kita berbicara bagaimana penempatan dari sastra-sastra lisan tersebut, karena kan contoh Aru. Kenapa kemudian lahir Aru? Aru kan sumpah dari seorang panglima tempur kepada rajanya. Nah, sementara di era sekarang sudah tidak ada lagi
pemerintahan dalam bentuk kekerajaan, khususnya di Makassar. Ya, dan tidak ada lagi yang namanya ATA. Kan itu yang kemudian tertulis dalam bait-bait Aru mengenai pengabdian seorang ATA kepada karaingnya. Nah, tapi kalau secara transformasi nilai yang terkandung di dalam Aru itu, ya saya kira masih sangat relevan di zaman sekarang. Dan ya, dan masih eksis, Aru itu masih eksis sampai sekarang. Tentu sering kita lihat di penjemputan tamu, pengantin, ya walaupun sering ada kontroversi di situ mengenai penempatan Aru di pengantin karena secara sejarahnya penempatan Aru tidak di situ. Dan berbicara tentang sastra sudah ada bagaimana sudah ada cara atau resepsi prosesi bagaimana orang Makassar menyambut tamu, apakah baik itu pengantin atau selain daripada penjemputan tamu di pengantin. Jadi kalau Aru masih terus masih sering ditampilkan ya. Ya, masih sering. Sampai saat ini walaupun ada generasi yang sudah generasi muda yang saat ini yang biasanya tampil untuk Aru itu ya. Ya, Aru kan dia semacam sastra kalimat atau kata-kata yang pengaruh ya, itu ya, isinya ya. Pengaruh. Dia berisi sumpah yang kemudian diikrarkan secara lantang biasanya. Iya, jadi itu namanya Aru. Iya, itu Aru. Iya, dan sekarang sudah banyak generasi muda yang mempelajari Aru itu sendiri. Nah, kalau Israf sendiri lebih mempelajari yang mana ini, sastra Makassar? Iya. Ya, kalau saya sendiri, ya saya pertama kali terlibat di sastra Makassar itu ya juga pertama kali itu mempelajari Aru. Tapi kalau saya kan lahir dan besar di kampung. Lingkungan Makassar atau Bugis? Lingkungan Makassar. Makassar ya. Sebuah pedesaan. Dan itu di mana posisinya? Saya asli Takalar. Oh, Takalar, baik. Kenapa mesti Aru yang dipilih oleh Israf ini? Ya, saya tertarik dari bagaimana dari segi teks, kemudian dari segi sejarahnya. Ya. Itu saya kira bagaimana orang-orang dahulu yang kemudian mampu mengikrarkan Aru, karena kan Aru kalau kita baca literatur mengenai bagaimana kemudian terciptanya Aru, itu kan secara spontanitas. Nah, saya merasa jiwa sastra orang-orang dahulu itu begitu kuat, sehingga dia berikrar, dia melantunkan sastra itu yang dia secara spontan, tidak melihat teks, tidak ada mungkin proses penulisan apa dan segala macam seperti yang sekarang ini. Kalau kita membuat puisi adalah proses revisi, pengendapan dan lain sebagainya. Nah, dan yang keluar dari mulut para orang yang angaru ini itu adalah kalimat-kalimat yang indah dan sakral sekali ketika kita maknai, kita telusuri dari bait per bait, bahkan kata per katanya, pemilihan diksinya. Nah, yang bahkan saya kira orang-orang dahulu belum mengenal bagaimana teori kesusastraan. Tapi sudah buat itu ya, Aru itu ya. Namun secara bentuk itu sudah memenuhi bagaimana kemudian gaya penulisan bagi orang-orang yang menggeluti bidang sastra. Oke, jadi Israf sendiri kenapa pilih Aru itu? Tertarik dengan Aru? Ya, awalnya kalau saya melihat orang yang Aru itu ya keren saja melihat orang yang Aru. Oh, yang
lagi membaca ikrar itu yang ya. membaca ikrarnya itu Iya. ya membuat saya penasaran kenapa kemudian orang-orang melakukan hal seperti itu, mengangkat badik dan berteriak. Tapi setelah saya menelusuri lebih dalam lagi, ya ada esensi di dalamnya bahwasanya kita sebagai orang Makassar memiliki pendirian teguh. Bagaimana kemudian kita ketika kita sudah berikrar, kita tidak pantang untuk mengkhianati apa yang telah kita ucapkan itu. Oke. Jadi itu yang jadi ketertarikan Israf sendiri untuk mempelajari Aru. Berarti sudah pernah dipraktekkan Israf sendiri? Ya, untuk Aru sudah beberapa kali saya Tampil. tampil. Ya? Oh, sambil memegang badik ini. Iya, sambil memegang badik. Oh, berarti pangaru di apa? Angaru. Angaru ya, Angaru. Jadi dan ini berapa lama itu Israf sendiri mempelajari Aru sendiri ini Aru? Untuk ya prosesnya itu ya terbilang bertahap sih sebenarnya, Kak. Iya. Jadi tidak langsung tampil kita, Ya, jadi tidak langsung dipelajari tampil. dulu. Iya, dipelajari dulu naskah-naskahnya. Naskahnya, kemudian saya pelajari asal usulnya. Iya. Kan itu biasa tabe kareng. Itu memang ada asal usul dari yang paling awal itu IKT jarum jarum. Kata jarum. Nah, inak ke Wanam Panjai. Iya, iya. Itu terus itu memang ada penelusurannya, sudah ditelusuri bahwa dari dulu itu awal yang harus diucapkan seperti itu, ada pasti banang dan jarumnya itu, atau bagaimana? Ya, itu kan sebagai bentuk bagaimana kesetiaan prajurit ini yang kemudian menganalogikan karengnya sebagai sebuah jarum dan dialah kemudian benangnya. Kemanapun kareng ini pergi, apapun yang kemudian diperintahkan oleh kareng ini, maka prajurit ini akan senantiasa rela berkorban nyawa, bertaruh hingga titik darah penghabisan demi karengnya. Demi karengnya. Nah, tadi Israf sendiri sebut karena tertarik dengan Aru dan juga sejarahnya ya. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit untuk pendengar di rumah sejarah dari sastra Makassar itu seperti apa, Israf? Ya, kalau kita berbicara sejarah, tentu akan panjang, Kak. Iya. Dikasih singkat. Iya. Saya sempat kemudian membaca beberapa literatur mengenai bagaimana perkembangan sastra di Makassar. Nah, dan saya katakan tadi bahwa orang Makassar di dalam kesehariannya itu selalu bersastra. Nah, bahkan kalau kita baca bagaimana peraturan dahulu yang disebut dengan pangadakang, nah salah satu poin dari pangadakang itu ada yang disebut dengan rapang. Nah, kalau kita artikan secara harfiah berarti dia pengibaratan atau analogi. Nah, yang isinya itu ya dia mengandung unsur puitik, dia gaya penulisan sastra, gaya pengucapan kesusastraan. Jadi saya kira orang Makassar bahkan untuk kemudian menetapkan sebuah hukum pun itu sering dilandasi dengan sastra. Ya. Jadi mungkin saja itulah kemudian awal dari munculnya berbagai macam kesusastraan yang ada di Makassar. Dan ya, saya sebutkan tadi mengenai Royong, Sindrili. Kemudian kalau Royong lagi itu dia sekitar abad ke-13 kalau tidak salah munculnya Royong pada saat masa Karembayo. Nah, itu kan diceritakan bahwa ketika anaknya Kareng ini kemudian sakit, maka lah inang pengasuhnya inilah yang kemudian melantunkan Royong untuk sebagai media doa kepada Sang Pencipta agar
eh, sang anak ini sembuh dari penyakitnya. Jadi dari hal-hal seperti itu, peristiwa-peristiwa seperti itu, saya kemudian berpikir berarti dahulu para orang tua kita, para leluhur kita kemudian merespon segala sesuatu ini dengan bentuk sastra. Apapun yang terjadi, peristiwa apapun itu kemudian mereka mengekspresikan dirinya melalui lantunan sastra tersebut. Ya sama aja dengan kita sekarang. Kita mengekspresikan diri biasanya melalui story di HP, upload status. Nah, dahulu karena belum ada teknologi seperti itu, jadi saya kira untuk mengekspresikan diri orang tua kita dulu lebih kemudian mengedepankan bagaimana cara bertutur, bagaimana kemudian dia membuat tradisi-tradisi lisan yang hingga sekarang bisa kita nikmati, bagaimana keindahan dan nilai yang terkandung sebagai pesan dan amanat yang harus kita jalankan. Iya. Nah, kemudian Suragaligo ya. Nah, itu dia masuk juga sastra klasik atau seperti apa ini, Israf? Ya, Ilagaligo juga termasuk ke dalam dalam kasana sastra, tapi dalam lingkup Sulawesi Selatan. Kalau tidak salah di Tanah Lubu, kalau tidak salah di negeri Saweri Gading, karena kisah dari Ilagaligo kebanyakan berbicara di plotnya, latar ceritanya dia menceritakan tentang bagaimana kemudian manusia pertama turun ke bumi, dan itu termasuk kekayaan dari masyarakat Sulawesi Selatan tentang bagaimana kita, orang tua kita dahulu mampu kemudian membuat sebuah karya sastra yang kemudian diakui dunia sebagai karya sastra terpanjang, bahkan mengalahkan epos Mahabharata. Ini jadi kebanggaan juga untuk Bugis Makassar ya. Iya, di Suragaligo. Nah, kemudian peran dari bahasa Makassar sendiri ini, Israf, dalam bentuk karakter dan kekayaan sastra Makassar. Jadi apakah ada atau ungkapan atau diksi khas yang memiliki makna yang sangat mendalam ini dalam khas sastra Makassar? Iya. Ya, menurut saya inilah juga yang kemudian menjadi keistimewaan dari bahasa Makassar. Jadi banyak sekali kata yang memiliki makna yang luas sekali. Banyak sekali ungkapan-ungkapan dengan makna yang tersirat di dalamnya, yang sebagai generasi sekarang harus mengeksploitasi atau mengeksplorasi lah ya, menelusuri apa makna dan apa yang ingin kemudian disampaikan daripada bahasa tersebut. Mungkin ada contohnya, contoh kita mungkin sering mendengar sebuah frasa Akbulo Si Batang, yang kalau diartikan secara sederhana semangat bergotong royong atau semangat kerjasama. Nah, namun kalau kita telusuri lebih dalam, kalau kita terjemahkan tadi bahasa Indonesia semangat bergotong royong, nah bisa saja ada di bahasa Makassar aslinya, tetapi kenapa kemudian orang tua kita dahulu itu memberikan simbolisme bahwasanya semangat kerjasama itu disimboliskan dari sebuah batang bambu. Nah, itu pasti muncul dari sebuah proses berpikir yang panjang, pengalaman. Nah, kenapa kemudian bambu? Ya, saya juga pernah berpikir kenapa kemudian bambu yang kemudian
diungkapkan menjadi simbolis di situ. Iya. Nah, mungkin itu merujuk pada bagaimana kemudian pertumbuhan sebuah bambu. Sebuah bambu sebelum dia tumbuh sebagai sebuah rumpun, dasarnya sebuah bambu ini pasti akan lama untuk tumbuh. Dia lama sekali untuk mencapai usia dewasanya, untuk meninggi, menjulang ke atas permukaan tanah. Nah, mungkin itu memberikan makna sebagai seorang individu sebelum kemudian berkerumun, menjalin hubungan sosial. Ya, kita harus kuat dulu sebagai seorang individu. Nah, kemudian sekarang ya dalam era modern saat ini tentunya sebagai menjadi tantangan besar ya, apalagi Israf termasuk anak generasi Gen Z ya, Gen Z. Namun tetap mempelajari sastra Makassar bahkan Aro ya. Nah, kemudian ini dalam era modern tantangan apa saja ini yang terbesar yang dihadapi dalam pelestarian dan pengembangan sastra Makassar khususnya HPBD? Silakan. Ya. Ya, tentu salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana kemudian gempuran dari budaya-budaya dari luar. Salah satunya tentu bagaimana kemudian media mampu memberikan konsumsi dari luar kepada generasi-generasi yang ada sekarang. Nah, namun seharusnya sebagai generasi muda ya. Generasi muda, nah harusnya kita juga mampu untuk memanfaatkan media tersebut. Kita harusnya mampu memberikan counter attack terhadap gempuran-gempuran dari luar tersebut. Nah, karena kemewahan dari khususnya kesusastraan tradisi lisan yang telah diwariskan kepada kita semua, nah harusnya mampu menjadi sumber kemewahan, lokal wisdomnya kita untuk memberitahu kepada halayak ramai bahwasanya di Makassar itu kaya dengan kearifan lokalnya, kaya dengan sastra-sastranya yang indah dan penuh dengan makna kalau kita ingin menelusuri lebih dalam lagi. Nah, jadi peran generasi muda ya, terus teknologi dan media digital ini untuk saat ini bagaimana cara memanfaatkannya agar memperkenalkan sastra Makassar ini ke halayak banyak ini? Iya. Ya, di era digital yang sangat kreatif sekarang, nah harusnya sebagai pelaku-pelaku kebudayaan, pelaku-pelaku tradisi lisan, ya haruslah kemudian juga memiliki ruang khusus untuk kemudian menyebarkan, bukan hanya sebagai transmisi, tapi bagaimana kemudian mampu mentransformasikan nilai yang telah ditanamkan sejak lama ini. Jadi khususnya kami di Bastrada misalnya, ya kami sering kemudian melakukan transformasi nilai, nilai yang terkandung dalam Aro, Royong, Sindrili ke dalam sebuah pertunjukan teater, dikemas dalam pertunjukan teater. Dan maraknya sekarang media sosial itu juga sangat mempermudah bagi pelaku-pelaku kesenian, pelaku-pelaku sastra lisan untuk mempublikasikan dan mendokumentasikan kesastraannya kita, khususnya orang-orang Makassar. Jadi ya itu bagaimana kita cerdas-cerdasnya kita berkreasi, berinovasi. Jangan kemudian stagnan dengan apa yang sudah ada, apalagi melupakan yang sudah ada. Namun harus ada dinamika perkembangan. Kita harus lebih kreatif dan inovatif lagi.
Oke, jadi ada pesan atau harapan Israf sendiri kepada para penulis muda Makassar dan juga masyarakat umum untuk keberlangsungan sastra Makassar ini. Iya. Ya, kalau harapan saya sendiri mengenai perkembangan kesusastraan kepada para penulis, kepada para orang-orang yang suka dengan kesusastraan lisan, Iya. masyarakat konsumsi itu, ya kita sudah memiliki kekayaan berupa banyak sekali kalau kita ingin katakan satu persatu, apa pasang, peruntukan, royong, sindri, rapang, Iya. itu kan jenis-jenis kesusastraan yang kemudian berkembang dan mengiringi evolusi peradaban yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, penulis atau penggiat literasi harusnya lebih dalam lagi untuk menelusuri baik itu secara makna, secara teks yang ada di dalam sastra-sastra lisan itu. Dan karena apa yang kemudian teks itu, naskah itu, apa yang ada di dalam itu tidak kalah jauh mewah, tidak kalah spesial dengan tulisan-tulisan dari barat misalnya, tulisan-tulisan dari Timur Tengah misalnya. Ya, saya sering membaca kutipan-kutipan dari para tokoh dari barat, dari timur, dan kemudian ketika saya baca lagi sastra-sastra dari Makassar itu memiliki persamaan. Jadi ada di timur, oh ternyata di Makassar juga pernah diucapkan hal seperti itu. Oke. Ya, baik. Jadi terakhir Israf, ini sebelum kita menutup kebersamaan kita di acara obrolan komunitas bersama komunitas daerah ya, pelestari bahasa daerah Sulawesi Selatan ya Israf. Jadi tentunya dengan sebagai generasi muda yang mempelajari sastra Makassar, bahkan terjun langsung biasa Aru ya, ini harus dipertahankan ya Israf ya. Jadi terus mempertahankan sastra Makassar ini, khususnya Takalar, tiap kabupaten itu beda-beda tongi bahasa Makassarnya ya. Dia beda-beda dialek. Beda-beda dialeknya itu. Iya. Nah, oke Israf, terima kasih kehadirannya di program acara obrolan komunitas. Kami pamit ya. Terima kasih ya, banyak. walaupun kurang lebih 30 menit tapi sangat mendalam juga ya. Jadi ada pemahaman sedikit untuk para generasi muda agar jangan tidak mengenal sastra Makassar ini ya. Oke, saya Yuni pamit dan Israf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.